Shalom semua muda-mudi Paroki Holy Cross yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam damai dan salam kasih Tuhan kiranya menaungi Anda semua. Anda yang saat ini sedang menonton program muda-mudi Paroki Holy Cross ini, yaitu Life for Jesus atau singkatannya LFJ. Anda adalah orang-orang yang diberkati karena ini adalah episode pertama dalam program PNM melalui channel YouTube Paroki Holy Cross. Saya sekarang berada di bangunan Gereja Holy Cross yang baru. Ini merupakan bangunan yang keempat sejak pembinaan Gereja Holy Cross yang pertama pada tahun 1958. Namun, Injil sudah bertapak di tempat ini pada tahun 1956 lagi. Jadi maksudnya kalau dihitung tahunnya, sudah 65 tahun Injil ada di tempat ini. Mari saya bawa kita semua untuk melihat ruangan di dalam gereja ini. Sedikit ingatan kita bersama. Sebelum berdirinya gereja yang baru ini, pernah berdiri gereja yang ketiga di tapak yang sama. Namun pada awal pagi Ahad 14 Agustus 2016, gereja tersebut musnah dijilat api. Namun dengan berkat Tuhan dan kemurahannya, bahkan jemaat Tuhan yang bersatu hati dalam pembinaan Gereja Holy Cross ini, maka pada 28 Maret 2021 yang lalu, gereja ini pun telah ditabis oleh seorang hamba Tuhan, yaitu Archbishop Milton Cikitais. Bangunan Gereja Holy Cross ini kelihatannya sangat indah, namun adalah lebih baik jika muda-mudi di tempat ini maupun di luar sana bersama mengangkat pelayanan ataupun menyahut seruan panggilan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Untuk memberikan penjelasan yang lebih dalam tentang hal ini, saya mengajak kita semua untuk pergi ke pejabat Patri Penguasa Paroki Holy Cross, yaitu Reverend Juni Lutahir, untuk memberikan penjelasan yang lebih dalam lagi tentang hal ini. Jom. Reverend. Halo. Ya, terima kasih Reverend. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerahnya kepada kita. Kita dapat bersama dengan seorang hamba Tuhan yang kita cukup kenal, khususnya di dalam pelayanan di tempat ini. Jadi ini adalah program muda-mudi Paroki Holy Cross di segmen yang pertama, segmen LFJ ataupun nama panjangnya Life for Jesus. Jadi saya bawakan kepada kita di segmen yang pertama ini hamba Tuhan, yaitu Reverend Juni Lutahir selaku Padre Penguasa Paroki Holy Cross. Jadi Reverend, tadi saya sudah bawa muda-mudi untuk melihat sekeliling gereja dan juga masuk ke dalam ruangan bangunan gereja yang baru. Bahkan saya juga bawa sedikit muda-mudi untuk dengar ataupun tahu sedikit sejarah masuknya Injil di tempat ini pada tahun 1956, dan kalau dikira tahunnya itu sudah 65 tahun. Dan saya bawa muda-mudi yang sedang menonton segmen LFJ pada kali ini, saya bawa muda-mudi supaya mengerti bahwa pelayanan di tempat ini tersedia bagi mereka. Ada pelayanan yang muda-mudi juga dapat bersama dalam mengangkat pelayanan di tempat ini, ataupun
menyahut seruan amanat agung daripada Tuhan kita Yesus, yaitu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi selalu kita sejak kebelakangan ini kita dengar daripada Reverend satu tema yang selalu dia sebut, yaitu setiap anggota Anglican itu adalah penginjil. Every Anglican is evangelist. Jadi saya percaya ada sesuatu message yang boleh disampaikan daripada Reverend kita kepada muda-mudi yang menonton segmen kali ini. Jadi ya, bagaimana itu Reverend? Silakan. Terima kasih Colin sebagai koordinator muda-mudi pada kali ini. Beliau sudah berusaha, khususnya dalam pandemik ini kita tidak mampu untuk bertemu secara fisikal, tetapi kita bersyukur karena Tuhan memberikan ruang dan kesempatan ini untuk meneruskan pelayanan dalam muda-mudi. Seperti mana yang Saudara Colin katakan tadi, bahwa tema untuk paroki kita sepanjang 2 tahun ini yaitu setiap anggota gereja Anglikan adalah seorang pemberita Injil. Jadi ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya. Sebab sekiranya kita benar-benar percaya kepada Kristus, percaya kepada Injil, percaya kepada berita baik, kita ingin juga memberitahukan kabar baik ini kepada orang lain. Ya. Dan yang kedua, seperti mana yang sudah kita lihat sebentar tadi, kita dengar tentang kita sudah paroki ini sudah berumur 65 tahun. Ya. Tetapi persoalannya adalah apakah gereja kita sudah begitu berkecimpung di dalam pemberitaan Injil atau tidak. Tapi kenyataannya adalah gereja kita seperti kebanyakan gereja tidak mempunyai catatan yang kuat untuk menjangkau orang-orang lain. Iya, Reverend. Ya, sebab itu penekanan kita juga sejajar dengan tema dayesis, yaitu menabur dan menuai, dan itu secara langsung kepada pemberitaan Injil. Jadi sebagai anak-anak muda, dan mungkin ini satu kehilangan dalam diri anak-anak muda sekarang ini, berbanding dengan pada zaman saya dulu, karena tidak punya akses yang banyak, dan kebanyakannya adalah di dalam gereja, dan kami begitu diberikan pendadahan dalam memberitakan Injil, sampai kami di dalam muda-mudi itu juga dibagikan beberapa kumpulan untuk memberitakan Injil. Sebab dulu tidak ada akses yang kuat, hanya kita pergi ke kampung-kampung sebagai muda-mudi. Ya, itu sih. Ya, ada beberapa lagi soalan yang saya kumpulkan daripada daripada muda-mudi mengenai tema ini. Saya percaya ada ramai muda-mudi yang ada kerinduan untuk menceritakan kepada orang lain tentang Yesus, tentang iman mereka, tentang iman kita kepada yang lain. Tapi ada beberapa halangan, yaitu takut, malu, dan khususnya di tempat kita ini mungkin ada hal-hal yang menghalang kerinduan muda-mudi untuk menyampaikan berita baik ini kepada orang lain. Ini adalah soalan yang saya terima apabila saya bagi tahu muda-mudi, dan salah satu soalan mereka adalah ini. Jadi saya percaya muda-mudi sedang tertunggu-tunggu untuk menantikan jawaban ataupun satu dorongan daripada Reverend kita. Jadi seperti yang saya sudah bagi tahu kepada Reverend sebentar tadi, ada soalan daripada muda-mudi, yaitu mereka ada kerinduan di dalam menyampaikan berita Injil ini kepada yang lain. Tapi masalahnya adalah ada perasaan takut, risau, malu daripada mereka untuk menyampaikan iman mereka
yang lain. Jadi bagaimana itu Reverend supaya muda-mudi ada perubahan, maksudnya ada keberanian di dalam mengungsikan iman mereka. Silakan Reverend. Saya kurang pasti, sebab zaman kami muda-mudi dengan zaman sekarang itu ada perbedaan yang agak ketara. Karena pada zaman kami itu boleh saja untuk bergaul di antara satu sama lain, boleh saja berkongsi satu sama lain. Mungkin pada hari ini perasaan malu itu ada kaitan dengan undang-undang Malaysia, di mana kita tidak boleh menyebarkan agama dengan secara terbuka. Jadi saya pikir itu salah satu mengapa kita takut dan mengapa kita malu. Oke. Yang kedua adalah mengapa kita malu untuk mengungsikan Injil, karena kita kekurangan informasi, kekurangan pengetahuan tentang Injil. Karena itu sebabnya kita takut untuk memberitakan, karena mungkin tersalah cakap dan seterusnya. Yang kedua adalah kita tidak tidak yakin terhadap diri sendiri. Ya, kita malu karena kita ini berlainan agama dengan yang lain. Oke. Jadi kita malu kepada orang lain. Tapi sebenarnya saya ingin katakan di sini bahwa pada zaman sekarang ini lebih bagus karena memiliki informasi-informasi, terutama muda-mudi. Kita diberikan kelengkapan bagaimana untuk mengungsikan Injil itu, ya. Jadi kalau kita ada hati untuk memberitakan Injil, kita ada hati juga untuk mencari bagaimana apakah sarana, apakah kaidah yang boleh kita pakai dalam memberitakan Injil, dan akhirnya kita boleh didorong. Dan yang terakhir bagi saya adalah dari hati kita. Kalau kita sudah disentuh oleh Tuhan, bagaimana perintah Tuhan itu sangat penting untuk memberitakan orang lain. Kalau tidak punya hati itu, memang banyaklah hal-hal negatif yang akan kita pikirkan sehingga kita tidak mampu memberitakan Injil. Ya, puji Tuhan. Ini satu dorongan kepada kita muda-mudi supaya terus jangan takut untuk memberitakan tentang berita baik. Ada banyak kaidah yang disediakan, bahkan secara pribadi saya melayani di Paroki Holy Cross ini bersama dengan Reverend Rektor kita. Ada banyak program yang dia sediakan bagi kita. Mungkin ada muda-mudi yang tidak tahu apa program yang disediakan oleh Paroki Holy Cross. Ilham daripada Reverend supaya ini menjadi satu medium ataupun platform supaya ada keberanian, tidak takut untuk memberitakan Injil kepada yang lain. Jadi apa program yang disediakan oleh paroki? Oke. Sebelum itu saya ingin menjelaskan di sini tentang memberitakan Injil atau penginjilan, ya. Yang pertama adalah pada akhirnya penginjilan itu bukan lagi suatu pilihan. Itu adalah satu keharusan. Satu keharusan. Ya, satu keharusan bagi kita, apalagi dalam zaman ini banyak orang mengalami masalah mental. Mereka tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, ataupun mungkin langsung tidak tahu ada Tuhan atau tidak. So, bila kita memberitakan Injil, kita membawa satu pengharapan kepada mereka. Ya. Jadi kita membawa berita Injil ini kepada orang lain. Jadi bagaimana kita membawa itu? Mesti ada satu cara membawanya. Jadi apa yang kita alami lakukan di Holy Cross selama 4 tahun, saya mengadakan satu latihan penginjilan. Memang banyak kaidah penginjilan yang boleh dilakukan, termasuk alfa, kelompok sel, dan 4 tokoh di
salah satu daripada kaidah penginjilan, tapi ini kita sudah praktikkan selama 4 tahun dan kita sudah melihat betapa berbedanya kaidah penginjilan ini. Jadi kaidah penginjilan ini adalah dinamakan penginjilan XII, ya, di mana dalam penginjilan ini kita akan dilatih bagaimana memberitakan Injil daripada perhubungan sampai kepada pemberitaan Injil. Jadi semua ini melatih kita sehingga kita sendiri merasa selesa dan orang yang mendengar itu pun merasa selesa. Jadi tidak ada rasa tertekan di antara satu sama lain. Ya, jadi inilah salah satu kaidah penginjilan yang sudah kita capai dan lebih kurang mau dekat 500 orang Yesus dalam masa 4 tahun ini. Ya, jadi saya pikir ini saya ingin mengajak muda-mudi, kamu mempunyai kesegaran, kamu masih fresh, orang bilang. Jadi apakah kalau setiap kali ada pengambilan baru, tawarkan diri, dan itu adalah perlengkapan seumur hidup. Dan persoalan-persoalan tadi itu mengapa kita malu tidak ada lagi. Jadi saya sarankan supaya ikutlah XIE. Ya, saya tertarik dengan satu ayat dari Reverend bahwa penginjilan ini bukannya pilihan, tapi ini adalah keharusan. Jadi secara jujur, secara pribadi, saya juga memikirkan bahwa penginjilan ini adalah, sebelum saya masuk ke dalam pelayanan ini, saya memikirkan bahwa penginjilan ini adalah pilihan, ataupun dia hanya kepada tugasan hamba Tuhan saja. Tapi saya tertarik dengan ayat itu daripada Reverend bahwa ini adalah keharusan. Ya, bercakap mengenai keharusan itu maksudnya kita memberitakan Injil secara sengaja. Ya, kita tidak memerlukan jadwal bila kita pergi menginjil, tidak. Kita melakukan dalam XIE, kita melakukan penginjilan secara sengaja. Itu namanya keharusan. Ya. Jadi di sini seperti yang Rektor sudah beritahu kepada kita, sebenarnya Paroki Holy Cross ada program ataupun seminar ataupun kaidah yang disediakan bagi kita semua untuk terlibat sama di dalam penginjilan, yaitu XIE. Sudah 4 tahun dan bahkan sudah ada 500 lebih jiwa sudah mengenal Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Jadi, sudah 5 tahun Injil bertapak di tempat ini. Jadi bagaimana supaya kita, jiwa yang lain itu juga bersama di dalam ataupun mengenal Tuhan, inilah masanya. Inilah dorongan, inilah tema yang diberikan oleh rektor kita, reverend kita, yaitu setiap anggota Anglican adalah penginjil. Jadi saya berterima kasih kepada reverend. Semalam saya WhatsApp reverend boleh saya lihat gambar-gambar ataupun kenangan lama sepanjang penginjilan rektor, dan saya telah disediakan gambar ini oleh reverend kita, dan saya lihat ini sangat-sangat penuh dengan kenangan di dalam pelayanan, dan saya difahamkan ada beberapa gambar yang juga muda-mudi juga terlibat sama dalam penginjilan. Jadi setiap gambar ini pasti ada cerita-ceritanya. Boleh Reverend ceritakan setiap gambar ini supaya setiap kita tahu tentang apa cerita kenangan di sebalik pelayanan penginjilan. Yang pertama ini Reverend. Nah, ini adalah gambar saya pada tahun 95-94 ya. Oke. Saya diutus di tempat ini dari tahun 1990 dan sampai 1996. Jadi pada waktu ini saya masih muda, saya baru lepas SPM, tapi saya telah dicabar oleh Tuhan untuk memberitakan Injil di mana saja, khususnya di tempat-tempat di pedalaman yang
pernah mendengar berita Injil. Dan inilah, Injil sedikit lah. Nah, ini tahun 94, Reverend. Ya, Tahun 94, maksudnya saya tahun 1, tahun 95. Nah, oke, gambar yang seterusnya ini rumah di atas bukit pula. ini adalah rumah pertama sekali saya pergi ke sana. Rumah ini dinamakan rumah Solo, tapi ini sudah diubah dulu, dia besar. Sekarang dia dikasih kecil, tetapi ini masih di tapak yang sama. Rumah Solo. Rumah Solo. Rumah Solo. Saya percaya semua padri-padri yang pernah melayani di pedalaman, dia tahu ini rumah Solo. Inilah tempat tinggal kami. Tiada elektrik, tiada bakalan air, tapi ada bakalan sungai. Rumah Solo. Ya, pemandangan yang indah ini juga berlatar belakangkan sungai dan juga Bukit Bukau. Mungkin ada cerita di sebaliknya. Nah, bila saudara melihat di sini, ini 100% memang betul-betul dalam hutan. Ya. Satu pemandangan indah. Ya. Nah, secara pribadi sebelum saya di Temuduga untuk melayani sepenuh masa, saya melihat satu penglihatan di mana ada sungai dan bukit-bukit. Dan pertama kali saya diutus ke Tongon, dan saya melihat tidak ada di sana. Tapi pada tahun 90, saya diutus ke Sugut. Pada pagi-paginya, saya bangun dan melihat 100% Tuhan sudah beri gambaran ini. Dan itu sebabnya Tuhan berkata, kamu ada di sana selama 6 tahun. Wow. Jadi saya melayani di sini selama 6 tahun. Oke. Nah, sungguh indah sekali. Ya, sangat bagus, sangat aman. Ya. Dan banyak memori-memori yang ada di sini. Termasuk cabaran-cabaran daripada bomo-bomo, ilmu-ilmu hitam. Ya, cabaran di sungai dan sebagainya. Itu saya masih muda lah. Nah, di sini pula gambar yang seterusnya ini ada beberapa pribadi yang saya kenal di sini adalah penginjil Pilin saja. Yang lain saya tidak kenal, hanya Reverend saja yang tahu kisah-kisah di sebaliknya. Oke, ini adalah rombongan SPMDS, Sekolah Penginjilan Daesis Sabah, ya. Dan di sini kamu boleh melihat saudara Pilin, saudara Christopher Baru, dan yang lain-lain, ya. Jadi yang depan ini adalah pemandu kami, dan dia sudah meninggal setelah saya keluar daripada pelayanan daripada kawasan ini. Di sini saya difahamkan ada gambar di sini pribadi-pribadi yang di dalamnya itu adalah muda-mudi. Pada tahun 2002 saya melayani di Sinlok, dan kawasan Sinlok merangkumi kawasan Sugut. Dan kami pergi ke Sugut, khususnya di Menepot. Saya menggunakan kereta putih ini, pickup putih ini, Land Cruiser, tapi sangat kuat. Dan harus mendaki, ada satu namanya Bukit Curam, yang sekarang ini Bukit Janda. Dan banyak di antara muda-mudi, ini salah satu muda-mudi yang rindu untuk menginjil. Dan mereka ini sangat teruja bila saya membawa mereka ke tempat yang pedalaman. Mereka betul-betul disentuh oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Dan mereka ini salah satu muda-mudi yang rindu untuk memberitakan Injil. Haleluya. Mungkin di tempat yang sama juga ini, Reverend. Ini tempat yang sama, dan ini di selepas itu kilang Furtanalium, ya. Nah, inilah keadaan jalan pada waktu itu, dan sampai sekarang masih seperti itu. Saya melihat gambar ini menjadi satu dorongan kepada saya, jalan yang sekarang kita lalui, khususnya dalam pelayanan itu, saya pikir tidaklah teruk kalau dibandingkan dengan yang di sini. Tapi dengan hati pelayanan mereka penginjilan,
mereka sampai ke tempat-tempat yang terpencil di pedalaman, sehingga menurut gambar ini perkampungan jauh saya nampak di sana, di jalan yang sama. Ya, Atau apa? ini adalah namanya Bukit Curam. Ini sudah di puncaknya. Anda melihat bahwa di sana itu jauh sekali dari gunung ini. Dan ini adalah laluan yang perlu dah. Ini sungai yang bagi saya Inilah waktu saya melayani di sana tidak ada jalan raya dan hanya perhubungan itu melalui sungai. Ya. Dan inilah jeramnya, ya. Kalau tidak pakar memang boleh jatuh ke bawah, ya. Dan inilah cabaran-cabaran pada waktu pelayanan di pedalaman, hanya untuk apa, saudara? Mudah-mudi hanya untuk menjangkau, mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Biar sanggup mereda jeram-jeram seperti ini, sudah. Ya, ada beberapa gambar yang saya lihat. Saya nampak istri kepada Reverend Mrs. Grace ada di sini. Saya pun tidak pasti ini gereja di mana. Ini adalah gereja Lingkabau dekat dengan sekolah ISKI Lingkabau. Dan gereja ini pada tahun 95, ya. 95. Ya, akhir 95 dan kami melayani di sini. Ya, 96 kami melayani bersama di Sugut sebelum kami keluar pada hujung tahun 96. Okay. Dalam gambar ini Reverend pula, ini adakah mereka ini masih pagan masa Reverend datang ke tempat itu? Mereka ini mempunyai rumah seperti ini waktu itu. Saya kurang pasti pada zaman sekarang lah. Tapi pada waktu itu mereka memiliki rumah seperti ini. Dan kebanyakan mereka adalah pagan, ya. Jadi untuk menjelaskan Injil itu sangat sukar karena dibatasi dengan bahasa. Tapi puji Tuhan, ya, tidak ada jalan yang tidak boleh ditunjukkan oleh Tuhan. Saya di sana dalam masa 3 bulan saya boleh berbahasa sungai. Ya, puji Tuhan, ada beberapa lagi gambar tapi berlatar belakangkan yang sama, kisah yang sama, sungai dan rumah, geografi di tempat tersebut sangat mencabar. Tapi saya terdorong secara pribadi melalui gambar-gambar ini, melalui cerita daripada rektor kita, bahwa setiap kita harus ada hati yang melihat jiwa-jiwa di luar sana yang memerlukan Injil, memerlukan Tuhan. Jadi daripada gambar ini, daripada kisah daripada Reverend, cabaran, percaya ada halangan, tantangan yang beliau terima, tapi akhirnya di tempat tersebut mengenal Injil. Jadi mari kita pikirkan di tempat kita ini, di Paroki Holy Cross. Mudah-mudahan mari kita lihat halat 7 pelayanan di hadapan ramai jiwa, banyak jiwa yang memerlukan Injil, banyak jiwa yang memerlukan berita baik ini tentang Yesus ini dalam hidup mereka. Ya, kita sudah kalian tidak perlu pakai sungai lah. Ya, betul. Tidak perlu, sudah tersedia laluan jalan raya yang sangat cantik. Dan itu pun secara pribadi masih saya memikirkan yang itu agak suka Reverend, agak susah, sangat jauh dan apa semua. Tapi jika dibandingkan dengan kisah Reverend suatu masa dulu dalam menceritakan ataupun mengkabarkan berita baik ini, saya pikir level susahnya itu tidaklah setanding dengan apa yang kisah yang Reverend ceritakan sebentar tadi. Jadi kita sudah hampir ke penghujung segmen ini. Saya mau mudah-mudi kekal di segmen ini, di depan gadget Anda,
Reverend untuk berdoa bagi, khususnya bagi saya juga untuk pelayanan muda-mudi, juga untuk muda-mudi yang sedang menonton segmen kali ini, supaya kita ada kesiapan, ada dorongan untuk terus mengkabarkan tentang berita baik ini. Oke, sebelum kita berdoa, saya ingin mendorong muda-mudi. Ini adalah kesempatan kita untuk memberitakan Injil di mana saja. Sebab kita ada keluarga, kita ada jiran-jiran, kita ada teman. Amin. Ya, ada di sekeliling kita yang mungkin hari nanti mereka mengatakan, kenapa kamu tidak kasih tahu saya tentang Injil? Ya. Jadi inilah kesempatan bagi kita untuk belajar dan beritahu Tuhan, saya rindu untuk menjangkau jiwa-jiwa yang masih hilang. Sebab setiap hari ada orang lahir dan mereka belum mengenal Tuhan. Jadi penginjilan itu tidak akan berakhir. Tuhan berkata, sampai Dia datang kembali. Oke, mari kita sebagai muda-mudi, ya. Saya ini sudah tua, mungkin besok layu. Siapa yang meneruskan ini, Tuhan akan memakai kamu dengan luar biasa. Amin, amin. Jadi mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, Engkaulah yang memiliki segala-galanya. Engkau yang menguasai setiap kami, dan Engkau telah memanggil kami sebagai anak-anak-Mu. Kami berdoa supaya setiap anak-anak muda ini diangkat oleh Tuhan untuk sekali lagi diberikan kerinduan untuk menjangkau jiwa-jiwa di mana saja mereka berada. Apapun pekerjaan mereka, Tuhan, penginjilan ini tidak akan hapus daripada hidup mereka, karena ini adalah budaya bahkan darah daging kami yang Kau sudah perintahkan kepada kami untuk pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil-Mu. Bapa, berkati setiap anak-anak muda di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan, terima kasih Reverend untuk keluangan masa bersama muda-mudi yang sedang menonton segmen LFG ataupun Life for Jesus pada episode yang pertama ini. Anda diberkati oleh firman Tuhan, Anda diberkati oleh kisah daripada Reverend kita sebentar tadi. Dan segmen ini akan berterusan. Kita akan jumpa pada minggu hadapan ini, tapi di segmen talk show ataupun singkatannya TS. Ada beberapa lagi hal yang Paroki Holy Cross sediakan kepada Anda semua muda-mudi. Jadi teruskan kekal nantikan pengumuman ataupun di channel ini, channel Paroki Holy Cross ini di masa dan waktu yang sama, setiap Sabtu jam 7 malam. Tuhan memberkati, salam damai. Kulit, sebelum begitu, saya minta muda-mudi yang sudah lihat sekarang nih, jangan lupa kasih tahu yang lain yang belum tahu. Ya. Kasih war-war kan ini. Like, Anda boleh like, share, dan subscribe. Tuhan memberkati.